Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang menonton. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik tentang sistem pencernaan pada manusia. Materi ini ada pada kelas 8 SMP atau MTS sederajat. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosita Prilia Pratiwi dengan NIM 23030654017 dari kelas PIB 23. Capaian pembelajaran pada LKPD ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami sistem pencernaan makanan pada manusia setelah melakukan literasi dari berbagai sumber bacaan dan juga melihat video pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada LKPD ini yaitu peserta didik mampu 1. Memahami sistem pencernaan makanan pada manusia baik struktur maupun prinsip bercerna. Yang kedua, mengetahui beberapa penyakit dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Untuk petunjuk pembelajaran, yang pertama yaitu bacalah doa sebelum memulai mengerjakan LKPD ini. Kedua, scan barcode yang tersedia untuk menambah pemahaman tentang materi. Ketiga, bacalah soal yang ada dengan baik dan teliti. Keempat, gunakan pulpen dalam menulis jawaban. Dan kelima, tulis jawaban di kolom yang disediakan. Pada LKPD ini terdapat 4 subbab atau kegiatan. Kegiatan pertama yaitu mengetahui pengertian sistem pencernaan, kegiatan kedua struktur dan fungsi sistem pencernaan, kegiatan ketiga penyakit sistem pencernaan, dan kegiatan keempat yaitu cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Lanjut, ini ada materi yang dapat menambah pemahaman tentang sistem pencernaan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel, dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul-molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Keberadaan zat-zat tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Sistem pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tentunya organ-organ tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang organ pencernaan tersebut. Yang pertama, mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan. Terlebih dahulu sebelum mencapai ke lambung. Di kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik atau seperti meremas-remas, guna mendorong makanan menuju ke lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung, ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum isi sekotong, dan ileum atau usus penyerapan. Di usus halus ini makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan ini mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan di dalam usus besar, juga air akan diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Sebelum lanjut mengerjakan soal-soal dalam LKPD ini, disediakan barcode untuk men-scan video YouTube yang dapat menambah pemahaman tentang materi. Video ini berisi tentang sistem pencernaan makanan mulai dari struktur, fungsi, gangguan, serta cara merawat sistem pencernaan. Nah, setelah membuka video tersebut, selanjutnya peserta didik bisa langsung mengerjakan soal yang ada di LKPD. Soal pertama pada kegiatan 1 yaitu sistem pencernaan pada manusia merupakan. Nah, cara menjawab soal ini yaitu bisa dijawab secara uraian pada kolom jawaban yang tersedia. Lanjut soal kedua pada kegiatan yang kedua yaitu proses pencernaan ada 2 macam, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Jelaskan perbedaannya.
Nah, cara menjawab soal ini yaitu peserta didik bisa menjawab secara uraian pada dua kolom yang tersedia. Di situ ada kolom pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, jawaban bisa dijabarkan pada masing-masing kolom tersebut. Selanjutnya, kegiatan 2, struktur dan fungsi sistem pencernaan. Nah, soal pertama yaitu tulislah nama-nama organ pencernaan manusia pada gambar di bawah ini dengan benar. Nah, cara menjawab soal ini, peserta didik bisa langsung menuliskan jawaban pada kolom jawaban tersebut. Di sini ada 6 kolom yang berarti jawabannya yaitu organ pencernaan secara urut. Contoh, kolom pertama atas sendiri jawabannya adalah mulut. Jadi, peserta didik tinggal menuliskan jawaban tersebut sesuai pada kolom yang menuju struktur organ pencernaan. Lanjut soal kedua pada kegiatan kedua yaitu hubungkan gambar organ-organ pencernaan makanan manusia dengan fungsinya secara tepat. Nah, cara menjawab soal ini peserta didik bisa membuat garis untuk menghubungkan jawaban yang sesuai antara gambar organ pencernaan dengan fungsi pencernaan. Misal nih, pada fungsi pencernaan yang pertama yaitu terjadinya pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim amilase. Nah, setelah membaca fungsi organ, selanjutnya peserta didik bisa menarik garis yang sesuai dengan cara melihat gambar organ yang sesuai dengan fungsi tersebut. Pada slide ini pun masih sama karena ini lanjutan dari slide tadi. Cara menjawabnya berarti sama. Selanjutnya soal ketiga pada kegiatan kedua. Soalnya yaitu, coba kalian susun diagram alur proses pencernaan pada manusia secara runtut. Nah, pada soal ini terdapat 6 kolom jawaban. Cara menjawab soal ini yaitu peserta didik menuliskan secara urut dari kolom kiri menuju kanan. Nah, untuk jawabannya tinggal melihat yang ada di bawah kolom jawaban ini. Ada 6 kolom jawaban juga, tinggal mencocokkan mana jawabannya sesuai dengan alur proses pencernaan pada manusia secara urut. Lanjut pada kegiatan ketiga. Soalnya yaitu, temukan 5 istilah gangguan pencernaan atau penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia di bawah ini dengan benar. Nah, di sini terdapat teka-teki silang. Peserta didik bisa mencari 5 istilah tersebut dengan cara memberi tanda di dalam teka-teki silang tersebut. Setelah mendapat istilah dari teka-teki silang tersebut, kemudian peserta didik bisa menuliskan istilah tersebut di samping kiri ini, yang ada nomor 1 sampai 5. Peserta didik bisa langsung menuliskan jawaban istilahnya di situ. Selanjutnya, pada slide ini terdapat 3 gambar beserta uraian singkat tentang gambar tersebut. Cara menjawab soal ini, peserta didik bisa membaca terlebih dahulu uraian soal tersebut, kemudian melihat gambar yang mendukung soal. Setelah itu, peserta didik bisa langsung menuliskan nama penyakit apa yang dialami pada gambar tersebut. Lanjut pada soal ketiga di kegiatan 3. Soalnya yaitu tulislah nama-nama penyakit yang menyerang sistem pencernaan makanan beserta penyebabnya. Nah, untuk menjawab soal ini, peserta didik tinggal mengisi tabel yang tersedia. Terdapat 5 kolom tabel. Tabel tersebut diisi nama penyakit beserta uraian singkat tentang penyebab dari penyakit tersebut. Selanjutnya, kegiatan 4. Nah, di kegiatan 4 ini terdapat soal uraian. Pada soal ini, peserta didik diminta memberikan pendapat terkait masalah yang dialami seseorang pada uraian tersebut. Sebelum menjawab soal ini, peserta didik harus membaca soal ini terlebih dahulu. Kemudian, menuliskan jawaban sesuai dengan soal yang tertera. Jawaban dari soal ini yaitu pernyataan benar atau salah, disertai dengan alasan yang mendukung argumen tersebut. Soalnya yaitu, seorang pasien akan melakukan operasi untuk mengangkat penyakit batu empedu. Tindakan yang akan dilakukan dokter adalah melakukan endoskopi untuk melihat bagian dalam tubuh pasien. Endoskopi adalah prosedur medis untuk melihat organ dalam menggunakan alat yang disebut endoskop. Alat endoskopi ini berbentuk seperti selang khusus dengan lampu dan kamera di ujungnya. Umumnya, tindakan ini tidak memerlukan sayatan pada tubuh pasien karena yang ada pada endoskop terhubung dengan layar monitor, sehingga kondisi organ bagian dalam dapat diamati secara langsung. Bagaimana pendapatmu mengenai pernyataan di atas? Apakah sudah benar penanganan pada penyakit yang dialami pasien? Jika benar, berikan alasanmu. Jika salah, teknik dan teknologi apa yang paling tepat untuk menangani masalah pasien tersebut? Nah, ini ada sedikit informasi tentang cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama yaitu 1. Makan makanan yang sehat. Yang kedua yaitu minum air yang cukup.
ketiga, rutin berolahraga, keempat, kelola stres, dan kelima, memperhatikan jam dan porsi makan. Soal terakhir pada LKPD ini yaitu peserta didik harus memberikan kesimpulan dari awal sampai akhir materi atau soal-soal awal tadi terkait dengan sistem pencernaan pada manusia. Nah, selesai. Semoga dengan LKPD ini bisa menambah wawasan dan pemahaman peserta didik terkait materi sistem pencernaan pada manusia. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.